بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، اللهم إنا نسألك القبول. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mustami'in dan mustami'at, semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengabulkan doa dan harapan kita, memaafkan segala salah dan khilaf kita. Kembali kita teruskan bahwa di antara bentuk kegembiraan yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam menyambut datangnya bulan Ramadan adalah tara'i al-hilal, yaitu sama-sama menunggu-nunggu datangnya hilal, sama-sama berusaha melihat hilal. Karena ini adalah salah satu sunnah yang mungkin sudah hampir punah di sebagian besar kaum muslimin. Abdullah bin Umar mengatakan, "Kunna natara al-hilal fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama-sama berusaha melihat hilal. Kaum muslimin dan muslimat, hilal adalah pertanda datangnya bulan Ramadan. Dan itu yang dijadikan Allah sebagai patokan ibadah-ibadah kita seperti puasa, hari raya, haji, dan sebagainya. Dan itu pula yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dan diikuti oleh para sahabatnya. Maka Nabi Abdullah bin Umar tadi menceritakan, tara an-nas al-hilal fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu fa shama wa amara an-nas bi siyamihi. Masyarakat Madinah waktu itu sama-sama melihat-lihat hilal, karena mereka berharap-harap cemas datangnya bulan Ramadan. Fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu saya beritahukan kepada Nabi, saya melihatnya. Fa shama wa amara an-nas bi siyamihi. Nabi lalu berpuasa dan memerintahkan seluruh masyarakatnya untuk berpuasa. Nah, oleh sebab itu, walaupun yang melihat hanya satu orang, menurut mazhab yang sahih, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanabilah, Ibn Hazm, dan juga yang ditarjih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bahwa satu orang apabila sudah melihat masuknya hilal Ramadan itu sudah cukup. Maka kalau ada tindakan sebagian dari pengambil keputusan negeri kita ini, kadang-kadang sudah sekelompok orang melihat tapi tetap tidak diterima kesaksiannya, ini jelas-jelas bertentangan dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariskan. Sesungguhnya kaum muslimin, kalau tadi kita bergembira datangnya Ramadan ini, seharusnya bergembira itu bersama-sama. Jangan dalam kegembiraan itu masih ada kesat-kesat dalam hati kita. Masih ada ketidakseragaman hati kita. Ini adalah tanda-tanda tidak baik, tanda-tanda tidak bersatunya umat ini.
Maka Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sharih dan sahih, jelas dan tegas serta sahih, beliau mengarahkan kita pada sesuatu yang tidak menyebabkan kita berselisih. Dari sejak zaman beliau sampai pada hari ini, yaitu dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal. Kenapa? Karena kalau melihat itu sudah tidak berselisih lagi. Tapi kalau mengira-ngira, menghitung-hitung bisa saja salah. Jangankan menghitung bulan yang tinggi letaknya, menghitung duit yang bandrolnya sudah dari bank 10 juta, sering juga salah, ya kan? Dihitung 3 kali, sekali dapat 98 helai. Dihitung lagi 101 helai. Gimana ini? Padahal sudah dihitung 100 helai. Itu hitung barang yang jelas gitu. Apalagi hitung barang yang tidak jelas. Maksud saya, kan kira-kira itu kan? Kira-kira. Tapi kalau kita melihat, itu sepakat kita bahwa hilal yang terbitnya setelah terbenamnya matahari itu namanya hilal bulan setelahnya. Bulan setelahnya itu tidak ada khilafnya. Maka Rasulullah SAW kan pesan beliau pada kita jangan berselisih, kan itu kan? Tidak sebagian kalau orang jin mengatakan berselisih itu justru dilegitimasi oleh Allah SWT dan banyak ayat katanya. Ya dasar tongkau, dasar tongkau. Ya seolah-olah Nabi tidak faham ayat gitu kan? Dan Allah sendiri seolah-olah tidak faham ayat. Subhanallah. Kita tinggalkan itu kaji orang. Yang penting Rasulullah SAW pesankan kepada kita bahawa kalian akan berselisih. Bukan sedikit, perselisihan yang banyak. Oleh itu, obatnya satu saja. Ikut saya. Dan ikut sahabat saya. Khulafa' Rasyidin. Jangan katakan, ada sebagian orang yang ingin mengadakan sesuatu dalam agama dengan alasan ada sahabat yang membuat suatu amalan setelah Nabi wafat. Buktinya mengumpul Al-Quran, kan di zaman Nabi belum dikumpulkan. Saya katakan, kita disuruh mengikut sahabat, tidak disuruh mengikut selain sahabat. Ya kan? Yang katakan, jadi sesuatu yang tidak ada di zaman sahabat yang disandarkan kepada agama itu tidak bagian dari agama. Apa pasal? Karena mengikut sahabat itu disuruh, kalau mengikut selain sahabat tidak. Apa dalilnya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Apa dalil? Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat itu seperti bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Siapapun yang kalian ikut dari mereka, kalian mesti dapat petunjuk. Jadi kita disuruh ikut sahabat, selain sahabat tidak. Makanya kalau ada perkataan baru yang tidak pernah di zaman sahabat, perkataan ini dianggap tidak ada. Karena khilafnya tidak mu'tabar. Khilafnya tidak mu'tabar. Kaum muslimin dan muslimat. Sebab apa? Karena di zaman sahabat, mereka khilafnya tidak pernah membuat satu aliran atau golongan. Iya. Ada enggak? Ada sahabat Abdullah bin Mas'ud, aliran Al-Mas'udiyah. Ada? Abdullah bin Abbas, Al-Abbasiyah ada? Enggak ada. Semuanya sama satu aliran. Makanya apapun aliran bid'ah dalam Islam, tidak satu pun sahabat yang ada di dalamnya. Khawarij, sahabat tidak terlibat. Syiah, sahabat tidak ikut. Qadariyah, sahabat berlepas diri. Apa lagi? Murji'ah, sahabat tidak punya keyakinan seperti itu. Makanya Nabi itu ketika berbicara dengan wahyu, katanya siapapun yang kalian ikut dari sahabat itu tidak ada yang sesat. Tidak ada yang sesat. Tetapi setelah mereka tidak ada jaminan. Makanya kaum muslimin,
Kalau ada perkataan atau pendapat yang dalam masalah agama, masalah itu ada di zaman mereka, mereka tidak melakukannya, maka seorang yang berilmu, yang mau selamat adalah tidak mengikutinya. Sebab apa? Sebab pendapat inilah yang selalu memecah kita. Tapi memang yang paling susah itu mengikut saja, itu paling susah. Kita kan memang harus dinampakkan eksistensi kita, keberadaan kita, wujud kita harus nampak. Subhanallah. Wujud kita itu akan nampak dengan ketakwaan dan keinginan kita untuk ikut Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin. Tapi jangan salah paham ya, semua orang yang tidak ikut Nabi 100% tidak pula ikut Nabi, tidak. Kan kalau melaksanakan, ikut sesanggup kita. Kalau larangan, tinggalkan semuanya. Larangan, tinggalkan semuanya. Nanti dicatat semua sunnah ini. Ternyata Dr. Daswan masih banyak yang ditinggalkannya. Ini tidak pengikut Nabi. Nah, kaum muslimin. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW mengarahkan kita menyambut Ramadan dengan gembira. Yaitu dengan tara'il hilal, sama-sama menunggu-nunggu datangnya hilal. Akan beda kaum muslimin kalau sudah jelas kapan datangnya puasa dengan yang belum sama. Sama enggak perasaan kita? Demi Allah tidak sama. Demi Allah tidak sama. Makanya ada sebagian kita ketika pulang ke rumah, dia tidak ngasih tahu orang rumah, nak buat surprise katanya. Iya Pak, nak bikin surprise katanya. Apa berarti kitanya? Itu bikin kejutan ya. Bikin kejutan, walaupun sebenarnya tidak sunnah juga seperti itu ya. Tapi gitulah kita. Kadang-kadang ada kejutan itu, sesuatu yang ditunggu-tunggu dan belum jelas datangnya itu. Akan lebih terasa kaum muslimin. Ya. Oleh itu, Makanya Nabi SAW mengarahkan kita untuk melihat hilal. Tentu kita akan bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, negeri kami ini banyak gunung-gunungnya, banyak lembah-lembahnya, banyak mendungnya, banyak pohon-pohonnya, ya. Banyak lautnya, banyak pendapatnya. Iya kan? Banyak. Sebenarnya tidak masalah banyak itu. Kalau banyak pohon tinggal manjat kan lebih tinggi kita. Banyak gunung naik ke gunung itu untuk melihat hilal itu lebih mudah lagi. Iya kan? Nabi SAW mengatakan, menyuruh kita melihat hilal ini, perintahnya ini berlaku untuk sepanjang masa. Sekarang memang Arab Saudi itu atau Jazirah Arab itu tandus. Tapi ketahuilah dalam sejarah, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Malahim, dia katakan dulunya Jazirah Arab itu subur. Masih ingat Pak kan? Sudah lupa. Nah, dulunya Jazirah Arab itu subur. Banyak hewan-hewannya, banyak pohon-pohonnya, banyak sungai-sungainya. Ini ahli arkeologi tahu dia itu masalah ini. Dan memang disebutkan dalam hadis. Kita mungkin nggak tahu karena melihat hari ini saja. Subur dulunya. Dan sebelum kiamat datang, insya Allah akan kembali subur. Makanya saya tidak percaya kemarin ketika ada yang meramalkan tanggal 12, bulan 12, 2012 hari kiamat. Saya belum percaya. Sebab apa? Ilmu saya tentang kiamat lebih pintar dari orang itu. Karena saya mengambil ilmu dari Allah dan Rasulnya. Dia ngambil ilmu dari kira-kira. Yang namanya ilmu kira-kira itu bisa benar, bisa salah. Dan ilmu yang dari wahyu tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Mana yang lebih dipercaya Pak? Ilmu yang datang dari wahyu. Ilmu manusia ini demi Allah kaum muslimin, kalau bertentangan dengan yang diriwayatkan dari Nabi atau dari Allah Subhanahu wa taala, saya tidak percaya.
Walaupun masuk penjara. Tidak sampai gitu betul ya. Nggak percaya pasalnya apa? Tidak mungkin Nabi bohong kalau hadisnya sahih. Tapi kalau ternyata tidak sahih hadisnya, ya kenapa kita percaya? Tapi kalau hadisnya sahih diriwayatkan dari jalan yang benar, saya demi Allah tidak akan percaya dengan teori siapapun, dengan alat secanggih apapun. Pasalnya apa? Nabi tidak mungkin bohong. Alat kita mungkin bohong. Soalnya sudah banyak buktinya. Nah, kaum muslimin dalam hal ini, Sara'il Hilal, Nabi SAW yang hadisnya ini berlaku juga untuk Jazirah Arab nantinya. Yang banyak pohon-pohonnya. Sekarang gunung-gunung itu besok akan ada pohonnya lagi. Sungai-sungainya akan berair lagi. Nah, Nabi SAW juga tidak mengarahkan kecuali kepada sesuatu yang tidak menimbulkan khilaf lagi. Apa katanya? Fa in ghamma 'alaikum faqduru lah. Kalau seandainya terlindung oleh karena mendung atau fa in ghamma 'alaikum tidak nampak. Apa kata Rasul? Maka hitunglah bulan itu. Tafsir hitung di sini adalah dalam riwayat lain fa'akmilu Sya'bana 30. Sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dalam kalangan ahli hadis ada istilah hadis tidak akan dipahami dengan benar dan utuh kalau tidak dikumpulkan semua lafaznya. Makanya masing-masing lafaz itu menafsirkan yang lain. Jangan ambil satu lafaz, kita pasang makna yang mungkin masuk di dalamnya, kita lupakan tafsir-tafsir yang ada dalam riwayat. Jangan bilang habis waktu dulu ya. Masih ada satu poin lagi. Sebenarnya masih banyak. Jadi kaum muslimin, kalau seandainya terlindung, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Ini ada kemungkinan salahnya. Kita jawab melalui kejadian yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Melalui hadis Nabi pula. Kalau salahnya berizin, berizin, dihukum, diizinkan kita buat salah, dihukum. Sama maksud saya diizinkan. Tadi kan kita kalau tidak nampak disuruh menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Berarti kita dapat izin menyempurnakan bulan 30 hari. Ada izin tak? Ada izin. Ternyata salah. Salah misalnya karena besok Ramadan ternyata kita masih belum berpuasa. Nah, kesalahan ini ada izinnya. Kesalahan yang berizin tidak dihukum. Kesalahan yang berizin tidak dihukum. Misalnya kita masuk zona tidak boleh masuk kecuali staff only. Kecuali karyawan. Tapi karena ada direkturnya yang ngajak kita masuk, tiba-tiba ditangkap oleh security, kita bilang sudah diizinkan direktur, kena hukum lagi. Oh ya Pak, ya terima kasih. Iya, karena salahnya berizin. Tetapi kalau kita ternyata salah tanpa izin, ada ampun? Tidak ada ampun. Makanya memang enak kaum muslimin kalau kita memahami hadis ini dengan hadis. Jangan memahami hadis dengan hadas. Ya, pahami hadis dengan hadis. Karena Nabi mengatakan, Rufi an ummati al-khata'u wan nisyan. Umat ini diampuni dosanya kalau salah atau lupa. Sedangkan kalau kita cari cara lain, salah tidak ada izinnya. Tidak ada izinnya. Nah, ini kan susah dan tidak ada yang bisa menyatukan kita. Rasul berikan lagi obatnya yang bisa menyatukan. Yang bisa menyatukan kalau di masa khilafah ya khalifah. Kalau di masa Rasul adalah Rasulullah. Di masa kita yang sudah tercerai-berai ini, sesuatu yang dapat menyatukan kita adalah sistem pemerintahan. Adalah sistem
pemerintahan. Kalau golongan partai ormas menyatukan tidak? Demi Allah tidak akan menyatukan. Kalau Dasman bikin organisasi, ya anak Dasman aja yang ikut. Kalau Ustaz Medawi ini bikin organisasi, dia aja yang ikut, yang lain tidak. Tapi kalau pemerintahan, seluruh yang ada di wilayahnya ini harus bersamanya. Maka Nabi SAW mengatakan, as-sawmu yawma yasumun nas, wal fitru yawma yuftirun nas. Dalam riwayat lain diperjelas lagi, as-sawmu yawma yasumul imam. Puasa itu dimulai dengan mulainya masyarakat umum berpuasa atau imam berpuasa. Imam di sini adalah bukan imam salat, tidak, tapi imamul muslimin, yaitu pemimpinnya kaum muslimin. Jangan bilang sama kita, jangan bilang kaum muslimin ya, soalnya negara kita tidak negara Islam. Ini pernyataan ini bahaya juga sebenarnya ya. Katakan, mungkin kita mengatakan cara pemilihan presiden kita tidak syar'i karena sistem demokrasi. Ya, misalnya ini, kaum muslimin, seluruh pemerintahan muslim, walaupun terpilihnya, terangkatnya tidak syar'i, tapi kalau sudah jadi wajib ditaati. Berdasarkan hadis Nabi. Nabi mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ. Kalian mesti mendengar dan taat sekalipun yang memimpin kalian seorang hamba. Seluruh umat sepakat, ulama dan yang tidak ulamanya sepakat, bahwa hamba sahaya tidak boleh jadi pemimpin. Gimana dia memimpin orang? Dia saja tidak punya tidak merdeka. Gimana dia memimpin orang? Dia sendiri tidak. Pergi haji itu harus izin tuannya. Coba bayangkan, pergi haji saya mesti izin tuannya. Kalau tidak izin tuannya, tidak wajib haji baginya. Coba bayangkan. Gimana dia nak memimpin negara? Tapi kalau sudah jadi pemimpin, wajib ditaati. Salah sendiri kenapa tinggal di negeri demokrasi. Kita yang milih sendiri. Salah sendiri kenapa milih demokrasi. Alhamdulillah negeri kita. Yang terjadi di Mesir, di Aljazair, ya, nampaknya orang Arab lebih mudah diadu domba daripada kita nampaknya. Orang Arab tuh panas-panas darahnya nampaknya. Diadu sama mereka mau aja. Diadu sama Israel mau aja kan? Ya. Allahu a'lam. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Nah, kita ini disuruh untuk bersama pemerintah kita. Oleh itu saya menyerukan kepada kita semua sambil berdoa, mudah-mudahan Allah melunakkan hati para pengambil keputusan di negeri ini. Untuk merendahkan diri kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Kita canggih, teknologi kita, Allah lebih canggih. Rasul lebih canggih. Saya tidak setuju di zaman Rasul terbelakang. Tidak. Memang itu zamannya, itu yang maju, yang perlu. Kalau Allah inginkan, dia lebih maju dari zaman kita ini. Ya kan? Dan saya katakan bahwa yang menuju akhirat lebih maju daripada yang hanya terpaku di dunia yang fana ini. Betul tidak? Yang punya visi lebih jauh, lebih maju daripada yang visi yang dekat. Hanya untuk makan dan minum aja yang dipikirnya. Untuk nafsu saja yang dipikirnya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Yang dia tahu hanya kenyataan dunia saja, pada akhirat mereka tidak terpikirkan. Itu bukan orang maju. Bukan orang maju. Fir'aun kan maju. Bangunannya jadi keajaiban dunia. Kalau itu ukurannya, mana sekarang hasil teknologi zaman ini yang jadi keajaiban dunia? Coba, ada? Nah, Pak Guru, ada yang sekarang hasil kita hari ini yang jadi keajaiban dunia, ada? Tidak dijawabnya. Tidak tahu atau malu-malu? Hah? Tidak ada kan? Ada enggak? Tidak ada. Berarti mereka lebih maju dari kita, kaum muslimin.
Lebih canggih. Jadi jangan alasannya bahwa di zaman Nabi belum maju teknologinya. Demi Allah, lebih maju di zaman Nabi daripada zaman kita. Nabi sampai ke langit, kita belum sampai. Nabi bisa ketemu Jibril, kita belum. Iya, Pak. Nabi dioperasi tanpa bius, tanpa jahit, tanpa harus merujuk ke rumah sakit. Nah, ini saya sudah berapa kali nih operasinya. Masih tetap bermasalah juga. Katanya sudah canggih. Sampai kajian kita berhenti gara-gara operasi. Jadi kaum muslimin yang muslimat yang saya muliakan. Jangan katakan orang yang mengatakan zaman ini lebih canggih zaman Nabi itu orang sombong itu. Kalau alasannya, kecanggihannya, zaman Nabi lebih canggih. Jadi kaum muslimin, harapan kita, bukan kita mengatakan bahwa ilmu masa ini tidak berguna, demi Allah saya tidak mengatakan begitu. Ilmu itu wajib digunakan. Tapi untuk hal puasa ini Nabi tidak gunakan. Nabi tidak gunakan dan tidak isyaratkan. Sebab apa? Rawan untuk berbeda. Dan memang nyatanya seperti itu kita berbeda. Yang berapa lagi? Yang kelima, di antara bukti kegembiraan Nabi SAW adalah dengan ilmu. Bahwa Ramadan ini mesti kita tempuh dengan ilmu. Dan ilmu itu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena yang kita inginkan adalah yang Allah dan Rasulnya. Kita ingin Allah dan Rasulnya, ingin Allah menerima dan ingin kita, Rasul kita bersahabat dengan kita nantinya. Pasalnya kalau kita menyimpang dari jalannya, besok takut kita tidak jumpa dengannya. Iya nak Pak? Kalau tidak ikut lagi jalannya, payah nak jumpa kan? Di dunia aja kita, kalau kita orang tu tidak searah lagi dengan kita, masuk lagi mobil kita. Hah? Iya kalau saya nak ke Pelalawan, dia nak berangkat ke Kuansing, bisa saya mobil? Bisa. Nak tahu untuk jalan. Beda kan? Nah, beda. Tidak bisa satu mobil lagi itu. Makanya kalau kita nanti, Nabi begini katanya, kita buat yang lain takut kita susah jumpa Nabi SAW nanti. Padahal kita sholat juga kan, ada juga tanda umat ini di kening kita dan di lutut kita kan, di tangan kita kan, urul muhajjalinnya. Tapi pas kita nak berminum di haud Nabi SAW, kita disuruh iya ka'anni. Jangan dekat. Apa pasal itu kan Nabi saya? Iya, cuman kamu mengada-ngada setelahnya. Mengada-ngada, berarti tidak suka dengan jalannya. Kalau tidak suka dengan jalannya, macam mana nak jumpa dengannya? Di dunia aja kita tidak setuju dengan orang yang tidak suka dengan kita, betul? Sah itu tidak? Tidak setuju dengan orang yang tidak suka dengan kita, sah itu tidak? Hah? Tidak mungkin kaum muslimin kita bikin organisasi ini yang jadi sekretaris yang kemarin berkuar-kuar menyudutkan saya misalnya. Itu angkat jadi sekretaris. Bisa? Bendaharanya yang suka nipu saya. Bisa masuk? Tidak masuk itu. Jadi kaum muslimin kalau memang kita nak bersama Nabi SAW, usahakan untuk ikut jalan Nabi SAW. Kan ini bukan main, luar biasa kuatnya kaum muslimin. Di asung-asungnya kita, tapi subhanallah, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tepis itu bisikan. Tidak mungkin kalau seandainya ini benar, tidak mungkin Rasul akan tinggalkan ini. Tidak mungkin Rasul akan tinggalkan ini. Pasalnya ini berkaitan dengan rukun Islam. Dan semua rukun Islam itu menyebabkan persatuan dan kesatuan. Jangankan puasa kaum muslimin, salat kita aja kan. Di Nabi suruh harus lurus, harus rapat. Pasalnya kalau tidak rapat safnya hati kita akan berbeda-beda.
Apalagi pada ibadah yang nampak seperti ini. Ini mohon maaf deh, besok kita sudah sholat tarawih misalnya, yang lain belum. Gimana rasanya? Rusak enggak hati kita? Baik yang sholat maupun yang belum sholat. Rusak enggak? Mesti rusak kaum muslimin. Memang kita selalu pakai slogan saling memahami. Susah saling memahami itu kalau enggak sama. Susah. Iya susah. Antara kita suami istri aja. Kalau terlalu sering dia melanggar, enak. Hah? Sekali 2 hari pas dia lagi sibuk misalnya enggak keluar teh panasnya, ya enggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari enggak ada, suka? Enggak ada jawabannya. Entah apa maksudnya ini. Pasti enggak suka kita kalau sudah sering terus. Makanya kaum muslimin kita memang sangat sama-sama punya kepentingan untuk bersama-sama. Ya. Dan untuk berusaha untuk memperkecil perbedaan-perbedaan. Dan memperkecilnya itu jalannya adalah kembali ke pangkal jalan. Kembali ke pangkal jalan. Bukan harus maksudnya diperkecil perbedaan, ya ikut aja lah ini sesat lah enggak apa-apa kan? Enggak itu maksudnya. Maksudnya memperkecil perbedaan itu adalah kembali ke pangkal jalan. Kita ukur lagi dengan, kita kan punya apa namanya ini? Alat itu mengukur arah, kompas kan? Punya kompas dan kita punya peta. Bukan hanya peta, kompas saja, kita juga punya banyak penunjuk jalan. Penunjuk jalan. Jangan tanggung-tanggung terhanyung kesasar, terus sajalah. Malu bertanya jalan terus. Itu enggak, salah itu. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi oleh sebab itu, salah satu bentuknya adalah Nabi SAW menganjurkan kita untuk berilmu. Makanya ketika puasa itu datang, dia kumpulkan masyarakat, dia bilang qad azallakum syahrun karim. Telah datang kepada kalian bulan yang mulia, syahrun mubarak, iftaradallah. Allah wajibkan kepada kalian puasanya. Rasul jelaskan bagaimana melihat atau memulai puasa itu. Ya, kapan masuknya dan kapan keluarnya, sampai semuanya. Dan mungkin tidak kita jelaskan dalam kesempatan ini, tapi harapan saya sangat besar kepada siapapun dari kita untuk sama-sama hendaknya menikmati indahnya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti yang jelas-jelas saja. Pasalnya yang kabur-kabur memang ada makna jauh, ada makna dekat. Dalam kaidah usul fikih, kalau bertentangan makna zahir dengan muawwal, dia dahulukan makna zahir. Kalau dulu makna nas daripada makna zahir, didahulukan nas. Ini kaidahnya yang kita ketahui. Jangan dipaksakan juga kan muawwal melawan yang zahir. La ilaha illallah. Allahumma wahhid sufufana, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma ja'alna jama'atan muhtadin ya rabbal alamin. Barangkali demikian pada malam hari ini. Saya kira tidak ada pertanyaan. Ada? Oh ya, kalau ada silahkan. Baik, jemaah, rahimakumullah, dan 4 pertanyaan, tapi bisa kita gabung Pak Ustaz. Ini pertanyaan ini memang sering muncul ya Pak Ustaz. Sudah salat witir dan tarawih, apa boleh lagi salat malam? Cuma ada beda sedikit 2 pertanyaan ini, yang satu di masjid, yang satu di rumah. Ya. Kemudian yang kedua, Ustaz, setan itu dibelenggu. Tapi banyak juga orang bikin maksiat ini, tak salat dalam puasa. Jadi yang ditanya, apa maksud terbelenggunya itu Ustaz? Setan itu. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Setan dibelenggu, makna dibelenggu kita paham. Dan itu makna hakiki. Makna hakiki. Artinya betul-betul tidak dilepaskan seperti hari-hari biasanya. Dia berkeliaran dan dia melihat kita dari tempat yang kita tidak melihatnya. Nah, pada bulan puasa ini mereka dibelenggu.
Bukan dibelenggu kekuasaan, tidak. Betul-betul dibelenggu. Dan Nabi menjelaskan seperti itu. Bahasanya wasul silat wa quyyidat, itu dalam bahasa Arab artinya memang diikat. Kenapa masih banyak orang berbuat maksiat? Karena setan yang dibelenggu itu setan dari kalangan jin. Setan manusia masih berkeliaran. Jadi kalau masih banyak juga maksiat, berarti dia masuk setan manusia. Ngajak orang juga, berarti masih setan manusia. Baik, karena terus yang kedua, yang pertama masalah tarawih dengan witir. Maksudnya setelah tarawih kita tutup dengan witir, itu bagus. Memang seperti itu. Setelah itu solat lagi. Jangan buat ini payah jawab jadi. Ini masalahnya khilaf di antara para ulama. Itulah kalau sudah bikin masalah pasti ada khilafnya. Makanya jangan suka bikin masalah. Ikut aja lah. Nabi mengatakan masalah yang sangat sederhana kaum muslimin. Ya, jangan bikin para ustaz ini bingung dibuatnya sehingga berselisih paham pula ustaz jadinya. Jadi Nabi mengatakan man shalla ma'al imani hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai imamnya selesai, bukan dia selesai sendiri, sampai imamnya selesai dan dia juga ikut dengan imam sampai selesai, dia dituliskan salat semalam suntuk. Tidak dikasih, nak buat juga kerja lagi. La ilaha illallah. Kan tidak dikasih gratis kan? Sudah dikasih, diberikan pahalanya semalam. Tidak puas juga rupanya. Ternyata bukan hanya sholat, amalan malam tuh kaum muslimin. Ada baca Qur'annya, ada zikirnya, ada takbirnya, terserah. Tapi kalau mau juga, akhirnya ulama berbeda pendapat. Dan menurut hemat saya, kedua pendapatnya ada masalah. Pendapat pertama, mereka mengatakan boleh, tapi dengan catatan dia mesti sholat dulu 1 rakaat untuk menutup witir yang pertama. Alasannya adalah karena tidak lagi boleh sholat setelah sholat witir. Hadis Nabi mengatakan tidak boleh lagi sholat setelah sholat witir. Ya kan? Ini kena hadis lain yang mengatakan la witrani fi lailah. Tidak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Ini berapa kali? 3 kali witir. Witir bersama imam, witir penutup witir tadi, penggenapnya, kemudian witir penutup akhirnya. 3 kali kan? Padahal 2 kali aja dilarang, apalagi 3 kali. Bermasalah juga pendapat ini. Pendapat kedua mengatakan tidak perlu ditutup witir tadi. Karena tidak boleh 2 kali witir dalam semalam. Sekarang sholat aja 2 rakaat sepanjang yang kita mampu. Sholat aja. Tidak perlu ditutup dengan witir setelahnya. Kena pula hadis lain. Ij'alu akhira salatikum bil-laili witran. Jadikan sholat terakhir kalian waktu malam sholat witir. Jadi pada bermasalah kaum muslimin, tidak ada selesainya, ikutlah solat berjamaah bersama imam sampai selesai. Imam tidak lama dah, makanya imam tidak lama bayunya. Ini tidak lama aja, tapi nak mau bayu pula cara. Ini imam masak imam bayu pula ustaz. Imam dahulu tidak berbayu rohnya, dahulu tidak ada nama jadi imam dahnya. Biar hafal sodo Quran ini kan payah hafal Quran kan? Ini kalau lapanya hafal Quran tidak apik kojo ya tidak? Jadi tidak mau hafal Quran tu bayu kojonya dan tinggi tadi wak bayu. Lain pandang sodo mah. Tidak boleh. Tidak boleh imam DPT? Boleh tidak? Imam awak kau sana dan kalau dia yang menggaji kan mau juta tak cukup dah. Tapi kini berapa Ustaz? Tak dapat nyabui dah maluan dah nyabui kalau citon dilu ya wajib tak maluan dan. Sebab apa coro sok gak orang. Tapi tak apa caklah nyali imam tawaduk sodonya zuhud sodo. Kalau imam masjid Nabawi nak tahu tu tuan-tuan ni gajinya? Hah?
agent lah. Hah? Agent lah. Yang tak sampai sekitar 50.000 nya. Banyak tu tak? Ya, kalau dia 1 juta ke awak, itu banyak dia awak lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi solatlah bersama imam sampai selesai. Biar bagus solatnya, cari imam yang berilmu, imam yang hafiz. Bagus suaranya, sehingga nikmat solat kita. Kalau tidak bisa kita mendatangkannya, datangi imam itu. Atau suruh anak kita yang bagus-bagus suaranya menjadi imam dan menghafalkan Quran. Dan itu juga harus disokong. Alhamdulillah Pak Haji, kalau ada yang hafiz dibawa ke Mekah Pak Haji ya. Alhamdulillah. Ini juga harus dicontoh oleh orang-orang berduit kita. Bahwa para penghafal Quran itu berikan apresiasi, berikan reward. Biar kita dapat pahalanya, dia bersemangat menghafalkannya. Makanya saya serukan kemarin di Kemenak, saya juga katakan harus ada reward untuk para penghafal Quran kita. Besok-besoknya jadi untuk penghafal hadis ya. Itu. Jadi kalau udah masuk Al-Quran nanti kita masukkan hadis itu. Nah, tahu kita dapat juga kan. Kaum muslimin dan muslimat. Intinya apa? Bukan maksudnya supaya orang itu untuk menghafal itu karena itu. Tidak. Demi Allah tidak. Tetapi sesungguhnya bahwa orang yang berprestasi itu perlu apresiasi. Insya Allah tidak rugi, itu investasi yang tidak rugi. Jadi jawaban saya jelas ya, bahwa saya lebih cenderung mengatakan siapa yang sudah sholat dengan imam sampai selesai, maka tidak perlu lagi sholat malam. Sebab apa? Sebab nanti imam kita bermasalah jadinya dengan pendapat mereka. Khilaf di antara mereka. Senang lihat ustaz berkelahi? Senang? Nah, makanya biar mereka tidak kelahi, kita ikut saja Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Di pertanyaan terakhir barangkali Ustaz. Saya kembali ke awal Ramadan, awal Syawal berbeda. Jadi yang ditanya apa sikap kami sebagai umat ini Pak Ustaz? Sikap kita sebagai umat, ya ikut Rasul umat. Rasulullah SAW tadi sudah saya jelaskan bahwa kita puasa melihat hilal. Dan berhari raya karena melihat hilal. Bila terjadi tidak terlihat, maka sempurnakan bulan 30 hari. Tidak boleh 31 karena Qamariyah hanya 30 hari. Ada kasus. Misalnya kita sudah melihat. Kita sampaikan kepada pemerintah atau yang mewakili pemerintah. Kesaksian kita tidak diterima. Maka kita wajib berpuasa, tetapi tidak berkewajiban mengumumkannya. Karena yang berkewajiban atau punya hak mengumumkan itu adalah pemerintah. Kita boleh berpuasa, bahkan wajib. Demikian juga dengan hilal Syawal. Bila kita pasti melihatnya, bukan kira-kira ya, bukan menghitung-hitung. Melihatnya, kita laporkan kepada pihak yang berkuasa. Ternyata kesaksian kita tidak terima. Pada ghalibnya memang seperti itu di negeri ini. Negeri ini memang dengan 1000 keajaiban. Negeri kita ini 1000 keajaiban. Banyak sekali. Auzubillah. Ya. Termasuk kompilasi hukum Islam kita, hukum-hukum peradilan agama kita dari ini. Sebagian kawan mengatakan memberikan label ini bahwa kompilasi hukum Islam ini tidak punya akar ke Islam yang jelas. Banyak dari pasal-pasalnya tidak tahu asal muasal hukumnya itu. Tapi itu yang terjadi. Ya. Jadi kalau seandainya kesaksian kita tidak terima, kita tetap berpuasa atau tetap tidak lagi berpuasa, tapi hak mengumumkannya tetap hak pemerintah kita. Kalau mereka tidak menerima, mereka berdosa. Makanya jangan jadi pemerintah kalau tidak mau banyak dosa. Wallahu ta'ala alam. Jelas sikap tu? Jelas? Kalau belum jelas, saya ulang. Nah, kalau jelas, tidak saya ulang lagi. Saya ulanglah sekali lagi.
bahwa kita harus melihat hilal. Kalau tidak terlihat, sempurnakan bulan 30 hari. Kalau kita Syaban atau hilal Ramadan nanti kalau kita Syawal masuk. Nah, kalau seandainya kita melihat sendiri atau orang yang kita percayai melihat sendiri, kita laporkan kepada yang berkuasa tidak diterima, maka kita berpuasa atau kita sudah tidak berpuasa, dan hak mengumumkan adalah hak pemerintah. Alhamdulillah kalau di Arab Saudi sana, kalau ada yang melihat hilal, mereka cepat terima. Asal kesaksiannya bisa diterima. Orang fasik kan tidak diterima kan. Alhamdulillah setahu saya belum pernah ada yang ditolak. Sehingga 15 tahun saya di Madinah, alhamdulillah belum pernah ada puasanya orang Arab Saudi yang bercanggah. Semuanya sama-sama puasa dan sama-sama berhari raya. Jadi ketika mengucapkan selamat hari raya, selamat berpuasa, tidak bertingkah. Ini SMS kadang-kadang balasannya beda. Ya, itu. Ya, kadang-kadang balasannya, maaf Pak Haji, kami masih berpuasa, katanya. Masih berpuasa. Maaf Pak Haji, kami belum berpuasa, katanya kan itu. Jadi oleh sebab itu kan, jadi saya hati-hati juga ngirim SMS gitu. Hah? Khatib 2 kali. Bagus juga itu. Untuk khatib katanya bisa 2 kali katanya. Iya, bagus juga ya. Hari ini di Bangkinang, besok di Kerinci ya. Buka kesempatan kerja itu. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi tapi tetap juga tidak enak, Pak. Tetap saja tidak enak. Jadi kita mungkin bersama-sama enak kembali kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu taala alam. Dan saya mohon kalau ada kata-kata yang salah dalam saya menyampaikan, saya tidak sedikit pun berkeinginan untuk menyudutkan atau menyalahkan atau merendahkan, demi Allah tidak. Tetapi ilmu ini memang harus disampaikan. Kadang-kadang mungkin cara penyampaian yang tidak tepat atau pemilihan kata yang tidak pas sehingga dipahami lain. Oleh sebab itu saya memohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak tepat, kata-kata yang tidak pas, karena sesungguhnya saya melihat fenomena ini, hati saya sangat-sangat menangis. Ya, hati saya sangat tidak bertentram lihat kondisi ini. Padahal 2 menteri sudah saya sampaikan secara lisan, belum tulisan. Secara lisan saya harus sampaikan bahwa dalam hal ini mesti ada ketegasan. Tetapi sampai hari ini belum terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati kita semua untuk kembali kepada kebenaran yang nyata di depan mata. Semoga Allah memberikan hidayah. Ini yang hanya kita pinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.